Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali melalui channel YouTube AB Ministry ini. Pada kesempatan kali ini kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi epistel di Minggu Quasimodo Geniti pada tanggal 16 April 2023, tertulis dalam alamat 21 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, dan yang menjadi tema di minggu kita ini adalah Allah berkuasa memperbaharui hidup kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Kristus Yesus yang selalu mengasihi kita, mungkin kita pernah mendengar istilah setia sampai akhir. Setia walaupun apa yang menjadi tantangan. Setia walau apapun kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi komitmennya terhadap janji yang telah terucap, terhadap suatu ikatan yang telah disepakati bersama-sama. Seharusnya konsep setia sampai akhir ini hendaknya menjadi komitmen setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang kita hadapi yang berkaitan dengan tantangan iman tidak akan mempengaruhi kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Demikian potongan lirik sebuah lagu rohani, saudara-saudara, yang menggambarkan kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Hendaknya itu bisa menjadi komitmen kita bersama. Saudara-saudara, kitab Wahyu adalah sebuah penglihatan yang diterima oleh Yohanes. Ketika itu dia mengalami kesusahan yang luar biasa. Dia diasingkan di Pulau Patmos dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Matanya tidak bisa melihat lagi karena siksaan yang diterimanya sebagai konsekuensi pekabaran Injil yang dilakukan oleh Yohanes. Dia mendapat hukuman dari Kekaisaran Romawi. Wahyu yang diterimanya dituliskan oleh Yohanes dan dikirimkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil ketika itu, dengan satu tujuan untuk memberikan penghiburan dan penguatan kepada mereka yang sedang mengalami persekusi, mengalami penganiayaan dari Kekaisaran Romawi, yang tidak setuju dengan kehadiran orang Kristen saat itu. Jemaat diarahkan untuk menatap masa depan yang lebih baik jika mereka dapat bertahan dalam penderitaan, dalam penganiayaan yang sedang mereka jalani. Yohanes mau menyampaikan, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ketika kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17, di sana dikatakan, "Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya
yang baru sudah datang. Penebusan Kristus Yesus sesungguhnya mengubahkan kita menjadi hidup yang baru ketika kita sudah menerima penebusan keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya untuk menebus dosa-dosa kita. Pada saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan mengubahkan hidup kita menjadi baru. Manusia lama kita tinggalkan dan harus kita tinggalkan, dan kita menghidupi kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, yang menjadi tema di minggu kita pada hari Minggu ini, Allah berkuasa memperbaharui hidup kita. Yang menjadi pertanyaan kepada kita adalah, apa sajakah yang menjadi baru? Apa sajakah yang dibaharui dalam kehidupan orang percaya yang sudah memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus? Saudara-saudara, yang pertama adalah hati yang baru. Saat kita memberikan diri kita sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka disitulah Tuhan akan bekerja mengubahkan hidup kita, mengubah hati kita dengan hati yang baru, dari hati yang keras menjadi hati yang lembut, dari hati yang menolak menjadi hati yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, mau dengan sukacita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai 26, Tuhan berfirman, "Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Saudara-saudara, hati yang baru yang dibaharui oleh Tuhan adalah hati yang senantiasa berorientasi pada perubahan hati yang semakin baik, senantiasa berada dalam ketaatan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang dibaharui oleh Tuhan adalah masa depan yang baru. Penyelamatan melalui kuasa kebangkitan Kristus akan mengubah kehidupan setiap orang percaya, yang akan mengubah hidupnya dari kematian kepada kehidupan, dan dari hidup yang putus asa menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan. Dalam Roma pasal 5 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata, "Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah." Oleh sebab itu, jangan lagi hidup terikat oleh cara hidup lama kita, saudara-saudara, yang mana cara hidup lama itu akan membelenggu kehidupan kita sehingga tidak berkenan kepada Tuhan. Hidup lama itu adalah hidup dalam dosa, hidup dalam kematian. Tapi hidup baru itu kita sudah dibaharui oleh penyelamatan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Di Yesaya 43 ayat 18 sampai 19, firman Tuhan berkata, "Janganlah
ingat-ingat hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk itu, mari kita melupakan masa lalu yang tidak berkenan kepada Tuhan dengan kembali kepada jalan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang dibaharui oleh Tuhan dalam kehidupan orang percaya adalah tempat tinggal yang baru. Kita percaya bahwa selain hidup di dunia ini, akan ada kehidupan yang baru. Yerusalem yang baru, yang tidak ada lagi tangis dan air mata, tapi penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Inilah tempat yang disediakan Tuhan bagi orang pilihannya, saudara-saudara. Dalam penglihatan Yohanes, Tuhan menyatakan dan memperlihatkan tempat yang baru itu. Digambarkan dalam Wahyu 21 ayat 1 dan sampai 4 dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan dan berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara-saudara, itulah gambaran tempat tinggal yang baru yang akan disediakan kepada setiap orang percaya. Untuk itu mari kita imani, sehingga kita boleh mendiami dan tinggal di Yerusalem yang baru, yang Tuhan akan berikan didiami oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang dibaharui oleh Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Istilah Alfa dan Omega atau yang awal dan yang akhir sama artinya dengan Tuhan selalu ada dan sifatnya kekal atau abadi. Itulah Tuhan sebagai Allah yang memulai segala sesuatu, melakukan segala sesuatu, dan menyelesaikannya dengan tuntas. Dalam Alkitab tertulis, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Tertulis dalam Yohanes 1 ayat 3. Saudara-saudara, hal ini menjelaskan bahwa Tuhan tidak memiliki sejarah kapan Dia lahir atau dikenal. Akan tetapi sebelum kita ada, sebelum dunia ini ada, Dia sudah ada untuk menciptakan alam semesta dan segala isinya. Untuk itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan kepada kita pada minggu ini, senantiasa meminta kehidupan kita, biarlah hidup kita ini dibaharui oleh Tuhan. Ada sebuah ilustrasi, saudara-saudara, judulnya pengetahuan akan firman yang membawa perubahan. Ada sebuah cerita tentang suami istri orang Kristen yang rajin beribadah, rajin menghafal firman Tuhan. Mereka sudah menikah puluhan tahun, saudara-saudara, tapi sering sekali mereka berkonflik di tengah-tengah rumah tangganya. Suatu sore istri mengidam
pisang goreng. Ia pun membuat makanan ini. Setelah selesai, sang istri menikmati pisang goreng yang hangat dengan secangkir teh. Tidak terasa hari pun mulai senja. Malam akan segera tiba. Dan suaminya pulang dari bekerja. Ketika masuk ke rumah, sang suami melihat istrinya sedang menikmati pisang goreng dengan tehnya. Karena pulang kerja tentu sang suami lapar dan pengen juga makan pisang goreng buatan istrinya. Saudara-saudara, yang menjadi masalah adalah pisang gorengnya tinggal satu. Maka berkatalah sang suami, "Istriku, bolehkah saya minta pisang gorengnya? Sebab firman Tuhan ada tertulis, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Saudara-saudara, istrinya pun menjawab, "Pak, goreng sendiri sana. Sebab ada tertulis, hai pemalas, pergilah kepada semut dan belajarlah kepadanya." Suaminya pun menjawab lagi, "Benar, tetapi ada juga firman Tuhan tertulis, apa yang kamu kehendaki untuk orang lain perbuat bagimu, perbuatlah demikian juga." Tapi istrinya segera merespon, saudara-saudara, "Tapi ada juga tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Suaminya mulai kesal dan berkata, "Ma, firman Tuhan juga berkata, mintalah maka engkau akan mendapatkannya." Maka dengan kesal sang istri pun berkata, "Ya sudah, ini buat papa saja. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Katanya begitu dengan kesalnya. Saudara-saudara, walaupun cerita ini berdana humor, namun memberikan sebuah gambaran dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan suami istri. Seringkali banyak orang mengetahui tentang firman Tuhan, tetapi tidak menghidupinya. Banyak orang menghafal firman Tuhan, tetapi tidak mengimaninya di tengah-tengah kehidupannya. Melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan, biarlah hendaknya kita diubahkan oleh firman Tuhan. Bukan hanya menghafal saja, dari sisi pengetahuan saja, tapi kita harus mengimani dan menghidupinya dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mengubahkan kami, agar setiap kami boleh hidup seturut dengan firman Tuhan dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Kami kembali mengingatkan buat Bapak Ibu untuk boleh dengan setulusnya mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini, sehingga semakin banyak orang yang diberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.